Benar ya bahwa akun Instagram Gibran Rakabuming itu memfollow akun ini Bang underscore Jabrik game ini. Ini kan agak aneh kalau tahun 2022 itu memang Gibran belum menjadi wakil presiden ya, tapi dia sudah jadi wali kota. Nah, memang rupanya dia doyannya soal game-game begitu ya. Dan kita ingat ya pada waktu itu ketika dia juga berkemas-kemas dari ruang kerjanya, Gibran yang dia kemasi dari ruang kerjanya bukan buku-buku tapi mainan-mainan ya yang banyak sekali yang pada waktu itu menjadi sorotan. Ini wali kota kok bukannya di ruang kerjanya buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugasnya dia sebagai wali kota, tapi dia malah mengkoleksi mainan di kantornya gitu. Yang ini jadi saya kira mengkonfirmasi itu. Nah kalau bagaimana soal bahwa ini kemudian berubah menjadi akun judul itu setelah dia follow. Saya kira memang ini sejauh ini kelihatannya benar ya karena kalau kita mengamati pro kontra di situ mereka banyak membenarkan bahwa biasa hal semacam itu. Tapi tetap saja karena sekali lagi karena ini berkaitan dengan Gibran Rakabuming ya nggak terlalu disalahkan kalau kemudian orang menjadi curiga. Dan tentu saja di luar itu saya kira kalau toh kita anggap clear misalnya kasusnya ini tetap saja kita melihat aduh kelasnya wakil presiden kok seperti ini ya gitu yang di follow jadi akun-akun game gitu saja padahal harusnya kan seorang wakil presiden loh untuk negara sebesar Indonesia dan kemudian kan dengan problematika yang luar biasa itu diperlukan seorang pemikir yang tidak hanya sibuk ngurusin game saja. Jadi walaupun katakanlah pernyataan itu benar, itu tapi tetap saja akan membuat orang makin melihat ya bahwa Gibran ini ya underkualifikasi lah untuk jadi seorang wakil presiden. Jadi betul-betul dia dipaksakan dan ya akhirnya begini, cuma timbul kontroversi-kontroversi yang sebenarnya tidak perlu terjadi ya hal semacam ini. Dan benar kalau kita kemudian menyimak ini rupanya akun Crackers mentah ini mengikuti terus perkembangannya dan kemudian dia juga mengunggah bagaimana ternyata Komdigi, kemudian Komdigi gerak cepat ini langsung di take down ini akunnya. Ini kalau di zaman dulu di Kominfo-nya Budi Ari ada tim yang mengamankan judul-judul ini mungkin tim akun semacam ini bisa diamankan gitu ya asal store gitu. Tapi sekarang ini karena kementeriannya berubah dari Komdigi, menterinya juga berubah ini gerak cepat apalagi ini berkaitan dengan Gibran Rakabuming. Saya nggak tahu apalagi nanti kontroversi akan muncul dari Gibran Rakabuming ini karena ya dengan kapasitas dia semacam itu dipastikan banyak hal yang dia lakukan itu sebenarnya tidak mencerminkan sebagai seorang wakil presiden. Dan ini saya kira akan menjadi amunisi baru buat para penentang dari Gibran, terutama mereka yang sekarang ini sedang mendorong secara serius pemakzulan Gibran Rakabuming. Prosesnya sekarang sedang berlangsung di parlemen karena para purnawirawan kan sudah mengirimkan suratnya secara resmi ke parlemen, yakni ke pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD RI ini tergantung bagaimana proses nanti di parlemen. Yang saya sebutkan memang diakui bahwa tidak mudah ya untuk melakukan pemakzulan. Tetapi kalau kemudian situasi politik yang berubah dengan sangat cepat dan itu mungkin bisa terjadi sangat cepat, bukannya tidak mungkin bahwa pemakzulan itu terjadi. Ini namanya kan proses politik. Kita ketahui bahwa untuk memakzulkan seorang presiden dan wakil presiden prosesnya nggak mudah. Itu percampuran antara proses politik dan proses hukum. Proses politiknya di DPR dan kemudian kalau di proses di DPR akan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi dan kalau Mahkamah Konstitusi kemudian memberi fatwa bahwa yes memang terjadi pelanggaran hukum yang bisa berakibat terhadap pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming, maka bola bergulir ke MPR. Nah di MPR itu tinggal kalkulasi kekuatan-kekuatan politik di sana, jadi kita hitung fraksi-fraksi di parlemen dan juga tentu saja di DPD. Jadi kalau nantinya proses ini berlangsung, ini akan terjadi drama-drama yang saya kira akan menyita perhatian publik. Dan kalau melihat situasinya seperti sekarang ini ketika pemerintahan sangat butuh berkonsentrasi menangani berbagai persoalan ekonomi, tampaknya mereka ingin agar kasus itu bisa cepat diselesaikan sehingga mereka bisa kembali fokus gitu. Karena sekarang ini kita kan situasinya pemerintahan Prabowo itu sudah problem ekonominya sangat berat, itu ditambah lagi dengan politiknya karena selama ini kan justru selain Gibran yang juga selalu mengundang kegaduhan itu adalah bapaknya, yakni mantan Presiden Jokowi yang karena dia masih terus cawe-cawe terus, ya dan kemudian publik mempersoalkan ijazahnya, ini yang setiap hari membuat kegaduhan. Burhanuddin itu apa bisa jamin itu bang? enggak, itu dia bang,
Enggak, Itu dia, itu ada surveinya bang, itu ada surveinya. Saya lupa tadi ngasih tahu. Itu ada metodologinya survei. Itu dari survei dari saya lupa nama surveinya, tapi nama yang survei itu Burhanuddin Abdullah. Ya survei itu Pak. Sorry Burhanuddin Abdullah, Burhanuddin Mutadi. Itu beliau survei, ya, dan itu sudah dirilis bang di media bang. Itu sudah dirilis di media. Nirwana, kalau kau bilang tadi kepuasan Deddy Mulyadi 95% enggak protes. Kalau ini di bawah 50% iya itu benar. Protes gimana? Itu betul. Itu saya aminkan memang benar Kang Nirwana. Kepuasannya memang 94,7%. Tapi untuk Pemprovnya Kang, bedain gitu. Untuk meritokrat di Jawa Barat itu kepuasan rakyatnya di bawah 50%. Begitu. Nah, di Jawa Timur Kang, sebentar Kang, saya narasi dulu. Nanti kalau saya sudah selesai baru akan sanggah ya. Biar nggak potong-potong. Nggak mungkin sih. Ya, di Jawa Timur, survei kepuasan terhadap gubernurnya Kang itu jauh di bawah Deddy Mulyadi. Tapi Pemprov Jawa Timur menurut survei itu masih di atas 50% kepercayaan publiknya. Nah, kita selaraskan nih bagaimana hasil kinerjanya nih kedua provinsi ini. Ternyata ya, Provinsi Jawa Timur sudah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 1%. Itu ada datanya. Nah, Jabar sekarang masih stuck di 4% nih Bang. Karena memang dari awal itu Jabar 4% ekonominya. Pertumbuhan ekonominya di stuck di 4%. Gitu, legacy dari Ridwan Kamil kemarin. Nah, di sini kita lihat Kang, ya. Harusnya Deddy Mulyadi itu fokus mengkoordinasi jajarannya Bang di pemerintahan provinsi. Untuk apa? Supaya kebijakan-kebijakan dan solusi yang Deddy Mulyadi jalankan itu bisa selaras, bisa dijalankan juga oleh jajarannya, meritokratnya di jajaran Pemprov Jawa Barat. Itu yang kita inginkan. Supaya apa? Supaya kebijakannya itu bisa dirasakan rata oleh rakyat Jawa Barat Kang. Kalau sekarang kan yang kita lihat ini kan di mana Deddy Mulyadi berada, di situ dia membantu orang, di situ dia memberikan solusi. Tetapi secara meritokrat, ya, secara peraturan, ya, kebijakannya belum dirasakan oleh orang satu provinsi itu Kang. Dari berbagai sektor, misalkan saya kasih contoh nih, di Bandung itu kan ibu kota Jawa Barat. Bandung itu Bang termasuk kota termacet nomor 12 di dunia. 1 kilometer itu kisaran 45 menit tuh perjalanan. Abang tinggal di mana Bang? Kenapa Bang? Abang tinggal di mana? Kalau saya Saya Barat macet itu saya tinggal di Jakarta Bang. Saya ini penduduk Jawa Barat Bang, tinggal di Bandung. Abang jangan dengerin dulu ya Bang. Saya tinggal di Jakarta, ya. Saya asli Tasik. Dengerin dulu Bang. Dengerin dulu Bang, saya asli Tasik, saya kelahiran Tasikmalaya Bang. Saya kelahiran Tasikmalaya, rumah saya di Tasik itu di Indihiyang. Saya di kota Bandung ya. Bang. Terus saya ada rumah di daerah Kopo Bang, Taman Kopo Indah. Dengerin dulu Bang, coba tolonglah. Ya gantian lah ngomongnya, kelamaan. Loh, hostnya aja belum nyetop saya. Anda jangan panas. Ini saya bicara data loh, bukan bicara asumsi. Tangan dengan saya bantah. Saya bicara data bos, bukan bicara asumsi di sini. Datanya ngaur Ya, Bang. Anda nanya pribadi saya tinggal di mana, saya jelaskan tuh. Saya menghormati Anda. Gini, mungkin nggak Saya macet, bicara Jawa Barat, saya punya rumah di Taman Kopo Indah itu di Jawa Barat itu. Bang Prabu datanya Ya. nggak masuk akal Bang. Hardi, diam dulu. Datanya nggak masuk akal bagaimana? Lu baca itu, ada surveinya. Gini Bang Prabu, mungkin Gimana sih? Gua ini lagi mengkritik. Tadi gua bilang visi, ya. Tadi gua mensupport. Bagaimana Deddy Mulyadi bisa mengalahkan Anies Baswedan? Ya harus ada yang kita kritisi juga. Gini Bang Prabu, mungkin Jadi kita harus objektif gitu loh. Bukan maksudnya yang tadi. Kenapa pada jadi panas sih? Ada. Gua sama kalian ini. Kanila, suaraku ada nggak sih? Ada gantian. Jawa Barat Tunggu, Ardi, kau diam dulu lah kau Arti kau diam dulu. Oke, siap. Bandung itu kota termacet nomor 12 di dunia itu ada datanya tuh, bukan main-main.
Oke, Gini, host ngomong, host. Bandung salah satu Bang kota Prabu. dengan transportasi umum terburuk itu di Indonesia, bukan main-main, ada datanya. Nah, maksud saya itu kan ibu kota Jawa Barat, ya. Coba juga diberesin begitu loh. Aduh, arti ini saya turunin juga ntar artinya. Ada host ngomong dulu, host yang ngomong. Saya itu kalau narasi bukan pakai asumsi, Pak. Saya setiap narasi di koma-koma dimanapun saya pakai data, Pak. Gini Bang Prabu. Kalau abang nggak percaya Bang data yang saya Prabu. bawakan, silakan abang searching sendiri. Saya salah apa enggak? Bentar Gini, Prabu, gini. host mau ngomong dulu Iya, kan. silakan, Host. Gini, mungkin Bang Nirwana ini nggak macet lewat kota Bandung itu lewat jam 12 malam mungkin. Oh, jam 2 malam. Iya, benar Oke, juga. saya damaikan. Pokoknya udah damai itu di situ kan. Oke, aku mau nambahin sedikit ya, host. Aku mau nambahin sedikit aja aku. Dia, kalau menurut aku, ya, Dedi. Jadi jangan ngerasa Deddy Mulyadi itu dewa, dia bukan dewa, dia ada salahnya juga. Macetnya itu di mana? Coba macetnya di mana? Tunjukin Aku coba. belum gantian, Ceritain Woi. sedikit. Di Bandung itu di mana? Lah di Kopo itu bukan ke macet itu namanya itu. Pernah ke Bandung macet bang. Di mana? Di mana? Coba. Aduh, itu di Kopo itu bukan macet itu namanya itu. Tapi Mana kalau ada saya Kopo hitung di jalan hitungan tol, dari Pak? Senin Aduh, arti. Aduh, saya itu orang Kopo, saya itu orang Taman Kopo Kalau Indah. dulu iya, kalau dulu iya. Saya itu orang Taman Kopo Indah, Pak. Bapak itu nggak, aduh, itu ada datanya, Pak. Bang, ya. Bulak-balik Bandung saya. itu salah satu Kejadian kota saya termacet bolak-balik, nomor ya. 12 di dunia. Ada datanya itu, Pak. Bapak Saya kalau nggak mau bolak-balik, nggak kejadian percaya saya lihat itu, silakan. 1 kilometer itu ya, itu 40 menit, Pak. Waalaikumsalam. Jangan mengada-ada gitu. Ya. Jangan mengada-ngada. Anda yang mengada-ngada. Oke. Anda jangan bela-bela pakai asumsi. Saya bicara Jualan es, Bang jualan es, Prabu, izin saya bicara mute. data di sini, bukan bicara asumsi. es. Bang Nirwana izin saya mute. Bang ini saya izin saya mute dulu ya. Izin. Pokoknya gini. Gini, bentar Bang. Pokoknya kalau mau lewat Bandung itu nggak macet, lewatnya jam 1 malam. Itu aja udah titik. Nah, itu hostnya aja udah paham. Udah. Aku dikit. Ya, Mana sih? Aku dikit. Aku dulu. Sabtu sama Minggu. Ya itu aja udah. Nirwana, Ya nggak aku ada ya. dulu. Woi, Nah, woi, aku dulu. Pantesan Deddy Mulyadi nggak mau ngantor di gedung sate, macet sama banjir. Aduh, tunggu dulu. Jadi kalau aku bilang ya KDM itu selalu bikin gebrakan tapi kurang solusinya gitu loh. Ya seperti yang tadi yang studi tour ya. Tapi tidak ada misalnya gini seperti yang tadi dibilang solusinya harusnya bagi yang mampu saja ya. Sementara di Kota Pekanbaru itu disediakan transportasi gratis untuk studi tour. Tuh. Itu Jadi Ya. solusinya buat Bang Nirwana sekali lagi obat kuat Bang Nirwana. waduh. iya saya tinggal di Jawa Barat. Saya berani ngomong saya nggak mengada-ada. Gini Bang Nirwana Ya sama, sama bukan juga Anda doang. Udah aku bilang tadi ini lawan berat Bang Prabu. Anda nggak sama percaya. dengan penggusuran perumahan ya di sungai-sungai itu di bantaran sungai itu solusinya cuma ngasih 10 juta seharusnya dia sediakan dulu rumah susun atau rumah subsidi. Emang Jangan ada ya cuma 10 pemimpin juta. kayak gitu ya Mbak Nila ya, main gusur aja kan Nila ya? Ya Main itu nggak gusur aja, solusi nggak itu mikir ya. sementara mereka Aduh, bertahun-tahun di situ aduh. gitu. Surat lagi. Nah, itu nggak solusi kalau aku bilang. Jadi kayak gini yang dilakukan KDM itu begitu tergerak dia lakukan. Iya, orang yang muji-muji itu lantaran nggak digusur aja. Kalau digusur nangis itu yang muji-muji Waduh. itu. Iya kan? Lanjut ini yang di bawah aku mau ngomong nih yang di bawah aku pengen dengar. Oke, siapa ini namanya ini? Siliwangi. Nah, ini Siliwangi lagi nih. Silakan Siliwangi. Oke. Kalau orang Sunda pasti tahu yang namanya Sewu Siliwangi itu apa. Apa itu Bang? Silakan sedikit dipaparkan Bang. Itu Siliwangi. Ya. Sewu Siwi Siliwangi itu artinya putra putri keturunan yang merasa memang ada kaitan keturunan secara historikal dengan Siliwangi, Jawa Barat. Oh gitu, oke. Aduh, ya ampun host. Sun. Ya kita nggak tahu biarlah dijelaskannya. Pak Nirwana kau diam dulu, kau mute dulu atau aku yang mute? Ini berisik. Lanjut. Pak Nirwana. Ya. Aku Lanjut mute Bang. ya. Enggak, saya nggak mau, tapi saya nggak ngeklaim bahwa saya turunan Siliwangi, enggak.
Tapi Siliwangi menjadi kebanggaan saya, kebanggaan kami. Apalagi saya seorang orang Sumedang asli. Ya udah Bang, itu kebanggaan kita semua Bang sebagai orang Sunda rakyat Jawa Barat Bang. Silakan langsung ke GDM Bang. Nah ini kalau saya sih dengan Bang, narasi-narasi menurut yang saya abang dengar ini seperti bang, gini bang, hostnya nanya dulu bang. Menurut abang itu KDM nengok apa itu di foto itu bang? Itu aja dulu dikit. Itu ada Jokowi juga Ya, tuh ya, kalau di situ ya. Ya, ada Ya, Jokowi itu ya. kalau foto saya nggak melihat foto gini bang. Yang namanya foto itu juga tidak semuanya foto itu adalah hasil beneran. Ada juga yang dibuat rekayasa dan juga diedit. Rekayasa host yang di Saya nggak sungai itu komentari bang. itu. Bang coba abang tanggapi tentang yang di Nggak. sungai geruk sawah sampah itu gimana? Itu asli itu real. Enggak. Menurut abang? Saya nggak bakal nggak mau saya terbawa ini. bodoh dengan menanggapi pertanyaannya Nila Melani. Saya mendingan menanggapi narasi yang benar yang disampaikan oleh Pak Prabu. Ya udah cobalah Anda sampaikan narasi Anda. Ini karena menyangkut foto, Anda bilang foto itu nggak benar. Ah, ini real ini foto benar atau yang di sungai ngeruk sampah itu kan real. Bisa Anda tanggapin nggak? Bu, biarkan lanjut dulu, Bu. Biar Ya udah narasi dulu, narasi. lanjut aja, Pak. Ya saya nyampaikan apa yang disampaikan Kang Prabu betul. Hasil kepuasan survei yang disampaikan